A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, wabil khusus siswa-siswi SD Candi 01 Kota Semarang yang Bapak cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara cerita sebelum berbuka. Pada hari ini, Pak Izu akan menyampaikan sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu menyembah hanya kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini secara tersirat mengajarkan kepada kita bahwa menyembah Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada kedua orang tua adalah satu paket amalan yang bila mana satu dari dua ini ditinggalkan, maka tidak akan diterima salah satu dari keduanya. Jadi adik-adik itu di rumah, Bapak harapkan menjadi pribadi yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu caranya adalah dengan mematuhi perintahnya, mematuhi perintah dari orang tua. Dan apabila orang tua berbicara, ya, hendaknya adik-adik tidak meninggikan suaranya lebih keras daripada suara orang tua. Misalnya ibu bilang, "Hai fulan," jawabannya, "Iya ibu." Jangan, "Hai fulan," lalu dijawab, "Apa ibu?" Lebih tinggi ini tidak boleh. Secara akhlak kurang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhatillah fi sukhatil walidain. Ridhonya Allah, ya, ini tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah ini juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi kalau adik-adik berbuat baik kepada orang tua, ikhlas saja. Ikhlas saja. Lalu bagaimana kalau orang tua kita berbuat atau berperilaku yang tidak baik, apakah kita harus tetap mematuhinya? Nah ini harus Bapak jelaskan juga, ya. Kalau perintahnya itu melanggar dari aturan atau syariat Islam, kita boleh menolaknya, tetapi dengan cara yang baik. Jangan sampai kamu membentak kedua orang tuamu, meskipun orang tuamu berbuat yang tidak baik. Ingatkan mereka dengan tutur kata yang baik, ya, ingatkan mereka dengan tutur kata yang baik. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, mengingat hal ini, nah, dari firman Allah tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ya, seolah-olah firman ini
menggambarkan betapa pentingnya kita untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai perintahnya itu digandengkan secara bersamaan. Dengan apa? Perintah orang tua digandengkan dengan perintah menyembah kepada Allah. Jadi kalau kalian itu ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ya, puasanya rajin, tapi kamu suka membentak kedua orang tua, nah ini akan jadi masalah besar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni, tidak akan mengasihi, tidak akan merahmati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ada satu kisah yang menurut Bapak kisah ini baik untuk diambil hikmahnya. Pada zaman dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah sahabat Nabi yang rajin sholatnya, rajin puasanya, ibadah hajinya juga rajin, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika sahabat Alqamah ini dicabut nyawanya oleh Allah, beliau ini mengalami sakaratul maut yang luar biasa sakitnya. Bahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, itu Alqamah merasa kesulitan. Sahabat Bilal pada waktu itu sudah membantu, menemani, kemudian membimbing. Ayo Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi yang keluar dari mulut Alqamah hanya bilang begini, la. Tidak ada. Ini kan bahaya. Bahaya. Lalu Alqamah, ya, mohon maaf, Alqamah ini berulang-ulang kali tidak bisa mengucapkan itu meskipun sahabat-sahabat di sekelilingnya sudah membimbingnya. Akhirnya Bilal lapor kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sahabat kita yang bernama Alqamah sedang sakarat, tetapi beliau kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tolong doakan beliau. Akhirnya Rasulullah berdoa, mohon kepada Allah agar Alqamah diberikan kemudahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja Alqamah tidak bisa mengucapkan itu. Akhirnya Nabiullah Muhammad bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah ini masih mempunyai kedua orang tua? Masih ya Rasulullah, jawab para sahabat. Akan tetapi yang ada hanya ibunya, bapaknya sudah tidak ada. Akhirnya panggil ibunya. Dipanggillah ibunya. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ibunda Alqamah, apakah putramu ini Alqamah memiliki atau pernah berbuat dosa kepada ibu? Berbuat perilaku yang menyakitkan hati ibu? Jawab ibunya, iya ya Rasulullah. Alqamah ini sangat-sangat durhaka kepadaku. Aku kecewa kepadanya. Padahal dia dulu sebelum punya istri, dia adalah anak yang sangat soleh, sangat berbakti kepadaku. Tetapi setelah punya istri, dia berperilaku buruk. Pernah suatu ketika waktu itu aku akan berkunjung karena saking rindunya kepada anak, rindunya kepada Alqamah. Tapi Alqamah, ketika aku mengetuk pintu, dari balik pintu aku mendengar suara Alqamah bilang kepada istrinya, ayo kita sembunyi, jangan temui ibu. Akhirnya ibu dengan sakit hati menangis, pulang dengan cucuran air mata. Disitulah aku merasakan sakit yang sampai hari ini aku belum bisa mengampuninya. Rasulullah bertanya, apakah ibu tidak mau mengampuni ini anak? Tidak ya Rasulullah. Kalau tidak, anak ibu akan seperti ini terus, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ibunya bersikeras tidak mau memaafkan Alqamah. Akhirnya Rasulullah punya ide. Bilal, ambilkan aku sebuah obor api. Sebaiknya aku bakar saja ini Alqamah sekarang. Ibu, Alqamah akan saya bakar.
lebih baik aku bakar hari ini Alqamah daripada nanti di akhirat Alqamah akan dibakar dengan api neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika melihat Rasulullah mau membakar jasad anaknya, ibunya berteriak, "Tidak ya Rasulullah, jangan. Aku maafkan dia. Aku maafkan, tapi tolong jangan kau bakar dia. Lebih baik aku memaafkan anakku daripada aku melihat darah dagingku terbakar di hadapan mataku." Nah, ini anak-anakku sekalian, betapapun kita punya dosa, orang tua itu mesti kasihan kepada kita. Tinggal kitanya saja. Kalau kita salah, segeralah minta maaf kepada orang tua. Ingat, surga kita ada di telapak kaki ibu kita. Jadi janganlah adik-adik berbuat durhaka kepada orang tua. Kalau bisa, selama Ramadan ini, adik-adik bantu orang tua. Yang pandai memasak, yang pandai cuci piring, yang pandai menyapu, yuk bantu orang tua di rumah. Ringankan beban mereka. Dengan begitu orang tua senang sekali. Lalu kita akan didoakan menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Nah, setelah itu kembali pada Alqamah. Akhirnya Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lancar atas berkat ridho dari kedua orang tuanya, dimaafkannya atas segala kesalahannya, dan dengan izin Allah, Alqamah bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meninggallah Alqamah dengan baik. Dari cerita tadi, Bapak simpulkan bahwa betapa mulianya Allah sudah memuliakan hubungan antara ibu dengan anak, hubungan antara bapak dengan anak. Jadi betapapun buruknya, apalagi baik orang tua kita, harus kita muliakan orang tua kita. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua, karena ini bahaya. Bahayanya bukan hanya di akhirat, tapi di dunia saja sudah Allah terapkan azabnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada tutur kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.